Selamat datang para sahabat MC Saham. Jadi di kesempatan video kali ini saya ingin membahas mengenai IPO dari MTEL atau yang biasa kita ketahui dengan PT Daya Mitra Telekomunikasi. Ya, Mitratel merupakan anak usaha dari Telkom Indonesia dan di video kali ini saya ingin membahas beberapa poin penting yang perlu teman-teman juga perhatikan sebelum membeli IPO dari MTEL ya. Yang pertama, apakah MTL ini merupakan IPO terbesar setelah Buka atau Bukalapak ya? Seperti kita ketahui sendiri bahwa Buka itu merupakan IPO terbesar sepanjang sejarah ya. Dengan dana yang dihimpun cukup besar, apakah MTL ini lebih besar dari saham Buka ini? Lalu prospek kedepannya bagaimana untuk MTEL nanti akan saya bahas juga. Lalu saham yang bagus untuk dibeli, apakah MTL ini bagus untuk kita beli ya? Apakah kita perlu untuk ikutan IPO-nya? Lalu laporan keuangannya dari MTL, dari segi laba, lalu aset dan lain-lainnya ya, liabilitas juga. Lalu di range manakah IPO MTL ini akan didistribusikan ya? Di kisaran harga berapa? Apakah valuasinya cukup oke untuk kita beli? Nanti kita akan juga bahas. Oke, langsung saja. Jangan sampai ketinggalan informasi penting dan update terbaru lainnya dari saya ya. Jadi teman-teman bisa follow Instagram saya dengan username mc_saham. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya dengan nama grup MC Saham Channel ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama di dalam grup Telegram dan saya akan mengupdate beberapa update terbaru di Instagram saya ya. Jadi jangan lupa untuk follow dan join di grup Telegram serta yang teman-teman baru join jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman juga bisa dapat update terbaru dari saya. Kita langsung masuk ke materinya ya. Oke, PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang bisa kita singkat dengan sebutan saham NTEL. Ya, Perseroan ini merupakan perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dalam jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dan dikelola. Dan ini merupakan MTL merupakan anggota dari grup Telkom ya, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa MTL ini didirikan pada tahun 1995. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan mengenai background sedikit dari MTEL ya. Saya akan menjelaskan background-nya dulu, nanti baru kita masuk ke intinya ya. Terus MTL ini merupakan subsektor dari infrastruktur ya, infrastruktur. Jadi MTL ini di bidang ini, lalu usahanya penyedia jasa menara telekomunikasi. Ya ini bidang usahanya penyedia jasa ya. Dan contoh-contohnya ada Telkomsel, 3XL, Indosat dan Friends. Jadi MTL ini berperan penting dalam jaringan dari menara Telkomsel, 3XL, Indosat dan Friends. Jadi MTL ini posisinya di tengah dan sangat berperan penting dari kelima bidang ini ya. Lalu sumber pendapatan dari MTL untuk menghasilkan laba salah satunya ada tarif sewa, lalu kedua ada tingkat sewa dan ketiga ada jumlah menara ya. Jadi kan memang bidang usahanya dari MTL ini kan penyedia jasa ya dari menara telekomunikasi ya. Jadi ini sumber pendapatan dari MTL sendiri ya. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi di suatu perusahaan, alangkah pentingnya teman-teman ketahui dulu background-nya ya, setidaknya background-nya terlebih dahulu, nanti baru lebih dalam lagi ya, seperti laporan keuangannya, lalu evaluasinya seperti apa ya. Tapi tenang saja, teman-teman sudah menonton video yang tepat, saya akan membahas semuanya di video kali ini. Oke, langsung saja Buka dan MTL ya, seperti yang kita ketahui bahwa Bukalapak kemarin sempat booming ya, dengan dana yang dihimpun terbesar sebesar 22 triliun. Apakah MTL ini akan berhasil mengalahkan Bukalapak IPO-nya? Ya kita coba cari tahu ya. Dana yang dihimpun dari MTL ini sebesar 19,7 triliun atau sampai 24,9 triliun ya. Jadi kalau kita lihat dari segi range harganya, ini MTEL ini lebih besar dari Bukalapak ya dana yang dihimpunnya ya. Kita coba cari beritanya. Ya, dari bisnis.com Jakarta, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTL baru saja memulai tahapan Indian Public Offering bla 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 bla. Ya, dengan ini akan menghimpun dana segar maksimal 24,9 triliun ya. Jadi dana maksimal segar yang akan dihimpun sebesar 24,9 triliun ya. Ini berita yang saya ambil dari bisnis.com ya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Tapi memang sudah banyak sih YouTuber lainnya yang sudah membahas mengenai MTEL ya, teman-teman juga bisa cek sendiri. Ya, tapi setahu saya dana yang dihimpun dari MTEL ini sebesar 19,7 triliun hingga 24,9 triliun ya dari MTEL. Lanjut. Oke, untuk MTEL ya, di sini
ada modal ditempatkan dan disetor ya. Jadi Telkom ini sudah 99% menjadi kepemilikan dari MTEL ya. Tapi dikarenakan ada ESA dan MESOP ya, jadi menurun ya. Setelah Telkom yang awalnya 99% dan PT Metra Digital Investama ini hanya 0,01% ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa investornya ada siapa saja. Lalu setelah hal ini terjadi, kemudian di-split lagi ya. Telkom menjadi kepemilikannya hanya 70% ya, yang awalnya 99% menjadi 70%. Dikarenakan juga persentasenya di-split ya. Dari Telkom tadi jadi 70%, PT Metra Digital Investama jadi 0,0% ya. Dan sisanya di masyarakat dan ESA MESOP. Ya, masyarakat punya 29,78%, lalu ESA 0,03 dan MESOP 0,13 ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini dan totalnya 100% untuk MTEL. Ya, jadi itu sedikit ringkasan mengenai di manakah investor ini berapa persennya ya. Jadi masyarakat seperti kita punya 29,78%. Jadi teman-teman bisa diperhatikan lagi ya. Jadi Telkom sebenarnya awalnya sudah sepenuhnya 99,9%, tetapi dikarenakan juga ada ESA dan MESOP ini akhirnya di-split ya. Persentasenya dari Telkom ini di-split, tapi apapun itu Telkom masih berperan penting dalam MTEL ini ya, masih memiliki jumlah persentase yang cukup besar. Lanjut. Oke. Rencana jadwal ya, jadi kita akan masuk saja ke jadwal di kapan IPO ini akan diselenggarakan ya. Masa penawaran awal tanggal 26 Oktober hingga 4 November 2021 ya, jadi hari Kamis minggu lalu, Kamis minggu ini ya, karena video ini dibuat pada saat hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 7 November ya, 7 November, jadi 3 hari yang lalu. Lalu perakhiran tanggal efektif pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ada perakhiran masa penawaran umum ya. Masa penawaran umumnya pada tanggal 16 sampai 18 November ya. Jadi teman-teman yang mau ikut nanti bisa tunggu tanggal ini. Lalu perakhiran tanggal penjatahan 18 November, bla 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 bla. Nanti perakhiran tanggal pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia ya. Ini tanggal 22 November. Jadi teman-teman bisa kalau yang mau ikutan masih ada waktu ya. Di masa penawaran umum nanti teman-teman bisa ikut pada tanggal 16 sampai 18 November ya. Bagi yang teman-teman mau ikut IPO-nya MTL ini gampang kok ya, sudah ada e-IPO. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dan hubungi pihak sekuritasnya ya. Oke, langsung saja rencana penggunaan dana. Jadi kita coba bedah lebih dalam ya, MTL ini rencana penggunaan dananya ini di mana saja ya. Lihat ya di sini ada suatu berita ya seperti ini, nanti saya ringkas di kotak sebelah kiri ini ya. Sekitar 90% akan digunakan untuk belanja modal perseroan yang terdiri dari yang pertama ya, sekitar 44% akan digunakan untuk belanja modal organik ya. Lalu yang kedua, kurang lebihnya 56% akan digunakan belanja modal anorganik ya. Jadi ada 44% dan 56% untuk anorganik ya. Yang tadi 44% untuk organik, teman-teman mungkin bisa di screenshot dan dipelajari lebih dalam, tapi akan saya bahas secara singkat saja dan langsung masuk ke intinya ya, jadi sudah saya ringkas. Lalu sisanya untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan perseroan lainnya, seperti peningkatan sistem teknologi informasi perseroan dan penerapan program pengembangan. Jadi di sini sudah saya sediakan 3 poin penting ya, setelah ada beberapa poin di sini, lalu saya ringkas ke 3 poin saja. Ya, teman-teman bisa dilihat. Jadi berikut adalah beberapa poin penting yang akan digunakan sebagai rencana penggunaan dana dari MTEL ini. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Harga penawaran ya akan saya bacakan di sini, akan saya highlight terlebih dahulu ya teman-teman ya. Perseroan dengan ini melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya ya, sebesar segini ya. Lalu 20 miliar 500 bla 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 saham biasa atas nama atau sebanyak 29,85% ya. Dari modal ditempatkan dan disetor persen dalam penawaran umum perdana dengan nilai nominal Rp228 ya, teman-teman bisa perhatikan. Saham perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp775 hingga Rp975. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli nanti bisa ditawar sekitaran range harga dari IPO MTEL ini
di harga 775 hingga 975 ya untuk MTEL ini ya. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah banyaknya sebesar 24.901.500.000.000 rupiah. Oke. Jadi bisa diperhatikan ya, sudah ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman lihat ini. 775 hingga 975 rupiah ini merupakan range harga dari IPO MTEL ini ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan lagi, kira-kira teman-teman sudah tahu lah nanti range harganya di mana saja ya. Kita lanjut lagi langsung masuk laporan keuangannya ya. Kita pertama yang perlu kita lihat dari laporan keuangan ini, kalau saya ya total aset lancarnya terlebih dahulu ya. Di sini kalau kita lihat dari 2018 hingga 2021 ya tanggal 30 Juni. Jadi per Q2 saja ya, per Q2 kuartal 2. Teman-teman lihat di sini bahwa setiap total aset lancarnya ini mengalami kenaikan ya. Dari 2018 2,048, lalu 2876, 2893, lalu 3612. Jadi ini sudah adanya peningkatan ya. Secara year to year oke ya total aset lancarnya dari MTEL. Kita lihat langsung saja ke total asetnya ya. Ini total aset tidak lancarnya, kita skip dulu langsung saja ke total asetnya ya. Di sini total asetnya di 2018 kita lihat sendiri bahwa ada 13,053 ya. 13 ini dalam oh sebentar ya. Ini kecoret. Wait. Oke ya. Kita highlight terlebih dahulu. Jadi kita lihat dari 2018 ya, ini dalam miliar rupiah. Jadi nanti teman-teman bisa convert sendiri ya, di-expand sendiri. Ini 13,053 ya, kita lihat sekilas apakah adanya peningkatan dari segi asetnya atau enggak. Ya 2018 13,03 dan 2019 20,091. Lalu 2020 ya, ini juga ada peningkatan ya, 25,285 dan terakhir 2021 terakhir tanggal 30 Juni ya. Ini 32,2055. Ya, jadi dari segi aset sendiri kita sudah tahu secara keseluruhan bahwa aset ini selalu meningkat ya year to year dari 2018 ke 2021 ya. Ini kalau kita lihat 2018 sendiri sudah 13 dan di 2021 sudah 32. Kurang lebihnya sudah 100% lebih ya. Lalu kita lihat dari segi liabilitasnya ya, total liabilitas jangka pendek ini memang adanya peningkatan ya 3,6, 4,9, 7,3 dan 7,1 ini sudah adanya pengurangan ya. Tapi memang secara year to year masih bisa dikategorikan bahwa liabilitas jangka pendeknya ini adanya kenaikan ya year to year-nya. Dan kita langsung saja lihat ke total liabilitasnya ya, totalnya keseluruhannya. Ini di 2018 ada 10,167, lalu 12,399, lalu di 2020 17,122, dan di 2021 18,571. Jadi secara liabilitasnya ya memang perusahaan ini year to year-nya masih meningkat ya secara dari segi liabilitasnya, tapi secara aset over liabilitasnya itu masih oke ya, dikarenakan juga ini liabilitasnya tidak melebihi dari segi asetnya ya. Seperti yang kita lihat 2018 ini liabilitasnya hanya 10,1 ya. 10,1 dan kalau kita lihat asetnya di 2018 ini 13,05 ya. Jadi memang masih besaran asetnya daripada liabilitasnya ya. Jadi kalau kita lihat ini masih oke ya dari segi laporan keuangannya. Ya tadi labanya juga terus meningkat ya. Labanya terus meningkat dan kita coba cek lagi ke next slide-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke PBV dan PER-nya ya. Tadi sudah saya hitung dari laporan keuangannya juga. Dan seperti yang kita ketahui tadi harga penawaran dari MTEL IPO-nya itu di harga 775 ya hingga 975. Ya PBV dan PER ini dihitung berdasarkan harga tertinggi di tawaran 975, oke? Ya teman-teman perhatikan di sini ya sebentar. Oke, teman-teman perhatikan di sini PBV dan PER 2021 ya. Jadi PBV dan PER ini saya hitung dari 2021 dan di harga 975 di awal IPO nanti ya. Jadi saya ambil range tertingginya untuk menghitung PBV dan PER-nya. Ya, PBV-nya di kisaran harga 4,28 kali dan untuk PER-nya 41,8 kali ya. Jadi kita sudah tahu nih gambaran mengenai evaluasi dari harga MTEL ini ya. Tapi MTEL ini memiliki kompetitor lainnya ya. Coba kita perbandingkan dengan kompetitor lainnya ya.
Jadi MTEL PBV-nya 4,28 kali, dan untuk PER-nya 41,8 kali ya. Coba kita cek dengan kompetitor lainnya. Oke, untuk kompetitor lainnya ada saham Tebik dan Tower ya. Ini Tebik kalau saya lihat PBV-nya itu saya ambil berdasarkan penutupan saat hari Jumat ya, tanggal 5 November 2021 ya, kemarin lusa ya, dikarenakan juga hari ini kan hari Minggu ya. Jadi untuk PBV-nya dari saham Tebik ini di 6,60 kali ya. Jadi untuk PBV-nya 6,6 kali dan untuk PER-nya 47,57 kali ya. Semakin kecil PBV-nya maka semakin bagus. Semakin kecil PER-nya maka semakin bagus ya. Jadi evaluasinya tambah mantap. Nah, kalau kita lihat tadi ada Tebik dan Tower ya. Tebik sudah kita bahas juga, PBV-nya 6,6, PER-nya 47,57 ya. Kita langsung saja lanjut ke Tower ya. Ini juga sama, saya ambil dari harga penutupan saat hari Jumat ya. PBV dan PER-nya ya, 5 November 2021. PBV dari Tower ini di 5,3 ya. Jadi kalau kita lihat dari segi PBV-nya, ini Tebik dan Tower masih menangan Tower ya. Jadi semakin kecil maka semakin bagus ya, PBV-nya menang di Tower. Lalu untuk PER-nya 18,11 kali. Jadi ini sangat bagus sekali untuk Tower ya. Perbedaannya sudah 3 kali lipatnya ya malahan ya, 3 kali lipatnya. Jadi untuk Tower ini PER-nya 18,11 kali dan untuk Tebik 47,57 kali ya. Kita coba lihat dari Tower ya, kita bandingkan sudah ketemu ya kompetitor lainnya kan ada Tebik sama Tower ya. Dan kita coba bandingkan tadi Tower yang menang ya, Towernya yang menang. Kita coba lihat dari MTEL-nya ya. PBV dari Tower ini 5,35 dan untuk MTEL 4,28 kali. Jadi dari segi PBV ini MTEL masih menang ya, masih meraih kemenangan dari segi kompetitornya ya. Tapi kalau kita cek dari PER-nya 41,8 kali ini dimiliki dari MTEL ya. Tapi jangan salah, ini data yang saya ambil ini dari segi harga IPO tertingginya ya, di 975. Jadi saya kalkulit ini berdasarkan harga tertingginya di harga 975 ya. Jadi PER-nya ketemu 41,8 dan kalau kita lihat Tower ini PER-nya 18,11 ya. Jadi dari segi PER ini memang Tower lebih unggul ya. Lebih unggul jauh ya kalau saya bilang ya, lebih unggul jauh. Jadi kalau kita lihat dari segi menara Tower dan lain-lainnya, saya mengambil Tower dan MTEL ya. Jadi Tebik mungkin akan saya tinggalkan terlebih dahulu ya. Kalau memang disuruh memilih, saya akan memilih Tower dan MTEL. Oke. Jadi itu sekilas dari kompetitor ya. Dari segi kompetitor ada MTEL, Tebik dan Tower ya. Jadi saya milih Tower sama MTEL kalau memang disuruh memilih ya. Tapi semua itu kembali ke teman-teman masing-masing. Mungkin ada yang lebih cocok dengan perusahaan A, B, C dan seterusnya ya. Kita lanjut lagi langsung saja kesimpulan ya. Kita lihat di sini sudah saya ringkas dengan padat ya kalau saya bilang. EMTL ini kalau kita lihat dari kesimpulannya cocok untuk investasi jangka menengah dikarenakan laba perusahaan selalu meningkat year to year-nya ya. Jadi EMTL ini kalau tadi saya lihat dari laporan keuangannya itu laba perusahaan selalu meningkat year to year. Asetnya juga demikian. Jadi kalau kita lihat dari jangka menengah, kita pasti mau beli perusahaan yang asetnya terus meningkat, laba bersihnya terus meningkat ya. Jadi nggak mau malah liabilitasnya malah yang meningkat ya. No. Jadi kita harus cari perusahaan yang sehat. Oke. Lalu yang kedua, valuasi sekarang tergolong murah, good PBV. Jadi kalau kita lihat dari segi per book value-nya ya atau PBV-nya itu cukup murah ya, valuasinya cukup bagus dan ya tidak seperti Buka ya. Tadi kalau kita lihat Buka itu sudah over value ya, tapi kalau EMTEL ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Buka itu EMTEL sedikit berbeda dengan saham Buka itu ya. Jadi ini good PBV kalau dari segi valuasinya ya masih oke. Lalu keuntungan mengikuti IPO MTL. Jadi kalau teman-teman kemungkinannya sudah terlanjur ikut IPO MTL, teman-teman harus tahu sendiri keuntungan dari mengikuti IPO EMTL ini ya. Seperti yang kita ketahui sendiri, di sini ada 3 poin penting yang sudah saya rangkumkan ya. Pertama, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan profit dari hari pertama ya. Kalau teman-teman sudah ikut dari IPO mungkin dari tanggal 4 November yang sebelumnya ya, 4 November hari Kamis tadi yang sudah saya bahas ya, itu kemungkinan ya teman-teman bisa mendapatkan untung di hari pertama saat didistribusi. Kalau nggak salah tanggal 22 November ya, itu baru IPO-nya keluar di Bursa Efek Indonesia ya, saham. Jadi itu baru didistribusikan tanggal 22 November kalau nggak salah ya. Tapi kalau memang ada sedikit perbaikan, teman-teman bisa komen di kolom deskripsi di bawah ya.
Oke, jadi masih ada kemungkinan untuk mendapatkan profits di hari pertama. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum ya. Kalau memang nanti teman-teman sudah lihat, oh ini auto reject atas ya. Saham buka saja bisa auto reject atas. Kalau MTL seharusnya bisa juga ya. Jadi masih belum ketutup 100% kemungkinan bahwa MTL ini nggak bisa auto reject atas ya. Masih bisa. Lalu kedua, memanfaatkan momentum bagi yang mengincar momentum dari IPO. Kalau teman-teman yang mainnya dari segi momentum IPO, sebagai contoh tadi ada Kuas, ya, Kuas, lalu Boba, ya kalau teman-teman mengikuti IPO tersebut seharusnya sudah untung ya, dikarenakan juga hari pertamanya saja sudah auto dicek atas ya. Tapi sedikit berbeda, EMTL ini tadi dana yang dihimpun cukup besar ya, sekitar 19,7 hingga 24,9 triliun ya kalau nggak salah ya. Ya, coba saya cek lagi. Ya, 24,9 triliun ya. Jadi memang dana yang dihimpun itu cukup besar. Jadi kalau memang masyarakat untuk menaikkan harga hingga auto reject atas itu memang sedikit susah ya. Tapi apakah possible? Possible saja ya. Masih mungkin. Ya buka saja bisa auto reject atas dari pertama. Kenapa MTL nggak bisa? Dikarenakan juga MTL kan valuasinya lebih bagus ya kalau saya bilang. Tetapi ini kan dari segi keuntungan ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin memanfaatkan beli saat IPO dan jual di hari pertama itu kalau menurut saya ya masih oke. Dikarenakan juga saya masih optimis bahwa EMTL ini bisa jadi di hari pertama itu ditutup dengan posisi untung ya, hijau ya. Jadi nggak merah. Seharusnya seperti itu. Saya masih optimis. Jadi mungkin saya akan ikut di IPO dari EMTL ini mungkin ya. Bentar ya. Sebentar. Ini salah ejaan ya, MTEL bukan EMTL ya. Jadi kemungkinan saya akan ikut ya, tapi nggak 100% ya. Dikarenakan juga ini kalau saya lihat IPO MTL ini cocok untuk jangka investasi menengah ya. Jadi bukan seperti Kuas Warren dan Boba ya, Kuas lalu Boba bukan seperti itu ya. Jadi ini IPO-nya sedikit berbeda. Mungkin kalau teman-teman yang mau investasi jangka panjang, ya bisalah masuk di EMTL, MTEL ya. Sebentar, ini selalu saya bacanya selalu terbalik-balik. Tapi apapun itu ya, kalau teman-teman yang mau ikut IPO-nya sudah gampang ya. Kalau mau daftarnya ya bisa melalui AIPO ya, itu sangat gampang sekali. Teman-teman bisa daftar. Mungkin kalau masih belum bisa kok. Di YouTube sudah banyak tutorialnya ya, seperti itu. Dan nanti selanjutnya kalau teman-teman yang mau ikut nanti bisa daftar pada saat tanggal ini ya, 16 sampai 18 November teman-teman nanti bisa menggunakan masa penawaran umum ya, jadwalnya sudah saya sediakan juga. Dan untuk kesimpulan terakhir, yang poin terakhir ada tidak tertutup kemungkinan IPO MTEL ini dapat terjadinya auto reject atas di hari pertama. Jadi kalau kita lihat dari buka saja, dana yang dihimpun kan tadi cukup besar ya, 22 triliun, dan MTL ini juga memiliki dana yang dihimpun ya cukup besar, 24,9 triliun ya. Kalau buka lapak saja di hari pertama juga sudah booming dan sempat auto reject atas satu kali di hari pertama, ya nggak tutup kemungkinan bahwa MTL ini juga bisa terjadinya auto reject atas di hari pertama. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah beli IPO ya, kalau teman-teman lihat saat saya beli IPO sebagai contoh, saya punya barang MTL ya di hari pertama, eh, saya sudah untung nih ya, di hari pertama saya sudah untung. Tapi kalau saya lihat ini adanya pelemahan ya, kemungkinan akan saya jual. Pelemahan dalam artian seperti ini, kalau saya lihat ini sudah 10% ya, portfolio masih dalam kondisi bagus ya, portfolio masih untung 10% ya, teman-teman lihat ini kok nggak mau naik ya, harganya sepertinya susah untuk diangkat naik ya, teman-teman bisa lepas ya. Setidaknya sudah untung lah, kita sudah berhasil untuk memanfaatkan momentum. Tetapi apapun itu, MTL ini merupakan perusahaan yang bagus, karena kan juga tadi sudah saya sempat singgung bahwa MTL ini merupakan perusahaan yang berperan penting dalam jaringan ya. Tadi ada Telkomsel, Tri, XL, Friend, dan XL ya tadi ya. Jadi MTL ini bersifat berperan penting, jadi seharusnya masih oke kalau kita mau hold untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang juga ya. Laba juga terus menaik, perusahaan masih sehat. Oke. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau memanfaatkan momentum dari IPO MTL, bisa lah nanti tanggal 16 sampai 18 November bisa ikutan, nanti langsung saja daftar ya. Masih bisa di penawaran umum tadi ya. Bisa ikut nanti saat tanggal 22 November saat didistribusikan, teman-teman bisa memanfaatkan momentum
dan langsung saja ambil TP ya kalau memang tidak menguat. Tapi kalau memang menguat ya it's okay, mau di hold saja nggak apa-apa. Kemungkinan besar hari kedua bisa naik kurang lebihnya 5%, ya 10%. Tapi kalau saya lihat untuk di auto reject atas kan berhari-hari itu sedikit impossible ya, dikarenakan juga dana yang dihimpun tadi cukup besar. Ya kalau kita lihat dari Bukalapak sendiri ya seperti itu. Ya, tapi valuasi dari MTL ini cukup oke ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut masih bisa nanti tanggal 16 sampai 18 November. Oke. Jadi sedikit dari saya, kalau masih belum jelas nanti teman-teman bisa join di grup Telegram saya ya. Sudah saya sediakan link di kolom deskripsi nanti. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan bila ini bermanfaat, video ini bermanfaat, bisa tolong klik tombol like-nya dan komen di bawah apakah video ini bermanfaat dan what next video yang akan saya bawakan ya. Teman-teman bisa request video apa yang akan saya bawakan selanjutnya ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman yang ingin ikut IPO-nya MTL bisa langsung segera ikut ya, nanti tanggal 16 sampai 18 November. Oke, itu saja dari saya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Goodbye.